Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Ekasari. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Prodi Pendidikan Kimia. Dalam video ini, saya akan sedikit membahas dan menjelaskan mengenai implementasi nilai Pancasila dalam usaha pencegahan virus corona. Virus corona atau COVID-19 adalah virus baru yang awal ditemukannya di Wuhan, China. Virus ini telah menyebar luas di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Virus ini telah menginfeksi lebih dari 1 juta jiwa di seluruh dunia tanpa terkecuali. Virus mungil ini mampu mengambil dan melumpuhkan segala aktivitas dan sektor-sektor penting di seluruh dunia, mulai dari sektor ekonomi hingga kehidupan sosial kemasyarakatan. Sejak diumumkannya kasus pertama corona di Indonesia, pemerintah terus membuat kebijakan-kebijakan guna memutus penyebaran virus ini. Kebijakan tersebut salah satunya yaitu social distancing. Bahkan hingga saat ini, pemerintah masih memberlakukan kebijakan tersebut hampir di seluruh daerah di Indonesia. Namun, tidak jarang banyak orang yang tidak mematuhi kebijakan yang telah dibuat pemerintah tersebut. Proses penyebaran COVID-19 yang terbilang cukup cepat di Indonesia ini membuat pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan baru guna memutus rantai penularan virus ini. Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut antara lain membuat gugus tugas penanganan COVID-19, melakukan proses belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beraktivitas di rumah. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah, namun belum ada titik terang kapan wabah ini akan segera berakhir. Dalam masa-masa sulit seperti ini, semua elemen haruslah bersatu dan bergotong royong. Sebenarnya, Indonesia telah memiliki pedoman untuk mengambil langkah atau memutuskan suatu kebijakan dalam menangani situasi seperti ini, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang telah mengatur seluruh tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari politik hingga sosial kemasyarakatan. Dalam situasi seperti ini, tentulah Pancasila memiliki peran yang sangat penting dan sangat luas. Saya akan membahas mulai dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memiliki makna bahwa kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita harus percaya dan yakin bahwa semua yang ada di dunia ini, semua yang terjadi di dunia ini, termasuk wabah ini, merupakan kehendak dan takdir dari Tuhan. Sehingga kita tidak bisa menolak akan takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sesuai dengan sila yang pertama ini, hal yang dapat kita lakukan adalah dengan lebih memperbanyak ibadah dan berdoa, serta mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, agar wabah ini segera berakhir. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengajarkan kita betapa pentingnya menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Kontribusi yang dapat kita lakukan adalah tetap stay at home dan tidak keluar rumah jika tidak ada urusan yang penting. Dalam situasi seperti ini, kita juga dituntut untuk lebih memperbesar rasa tenggang rasa, respek terhadap sesama, dan saling menasehati. Langkah yang dapat kita lakukan yaitu menjaga jarak aman, memperhatikan etika batuk, menggunakan masker, dan saling menasehati. Di situasi yang sulit seperti ini, kita juga harus lebih memperkecil ego kita dengan tidak memborong segala bentuk bahan pokok yang ada di supermarket tanpa memperdulikan orang lain. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki makna bahwa seluruh elemen masyarakat Indonesia haruslah bersatu dan bergotong royong dalam menghadapi situasi ini. Mulai dari pemerintah yang membuat kebijakan-kebijakan dan protokol-protokol kesehatan,
aparat kepolisian yang mengawasi dan mengingatkan masyarakat, serta kita sebagai elemen utamanya harus mematuhi segala bentuk kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam situasi yang genting seperti ini, pemerintah haruslah dengan sigap mengambil kebijakan-kebijakan dan peraturan. Dalam mengambil kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah haruslah menimbang dan memutuskan dengan baik dampak-dampak yang akan terjadi atau dampak-dampak yang akan ditimbulkan akibat dari kebijakan tersebut. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima ini mengajarkan kita tentang memaknai pentingnya keadilan. Bahkan dalam situasi seperti ini, keadilan sangatlah penting. Kontribusi yang dapat kita lakukan yaitu melakukan penggalangan dana untuk membantu para pekerja harian dan mereka yang membutuhkan. Penggalangan dana tersebut dapat kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman kampus, teman sekolah, atau bahkan dengan pemuda-pemudi di kampung kita. Hasil dari penggalangan dana tersebut dapat kita belikan sembako, hand sanitizer, dan masker yang dapat kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Selain dari kita, pemerintah juga telah banyak memberikan donasi dan sumbangan bagi mereka yang memiliki ekonomi rendah. Sikap kita sebagai seorang yang memiliki tingkat ekonomi menengah hingga tinggi, kita tidak boleh mengambil apa yang tidak menjadi hak kita. Kita tidak boleh mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Jadi kita biarkan saja pemerintah memberikan sumbangan kepada mereka yang membutuhkan, karena itulah hak mereka, dan kita sebagai warga negara yang baik, kita harus menjunjung tinggi keadilan. Akhirnya, jika semua elemen masyarakat dapat bersatu dan bergotong royong dalam menangani situasi ini dan dapat melaksanakan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan tempat dan porsinya, pastilah kita dapat menekan laju penyebaran virus ini dengan baik. Akhir kata dari saya, semoga virus ini segera berakhir dan kita dapat melakukan segala bentuk aktivitas kita seperti sedia kala. Tetap stay at home, jaga kebersihan, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.